Organima, selamat datang di podcast perdana kita kali ini nih. Nah, podcast kali ini kayaknya menarik banget karena kita bakal naik ke mesin waktu dan berjalan agak ke belakang untuk membahas tentang kenangan-kenangan indah ya mungkin ya. Nah, sebelumnya aku kenalan dulu nih. Aku Rima dari Arkeologi Angkatan 23 dan di sini aku ditemani sama narasumber yang keren banget nih. Mungkin kita bisa kenalan dulu ya. Halo Kak. Oke, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Ciranda Yunur. Teman-temanku biasa manggil aku Acong. Oke, ini aku manggilnya apa nih Kak? Kak Kira aja. Kak Kira. Oke, teman-teman juga mungkin bisa manggil Kak Kira atau Kak Acong. Oke, asalnya dari mana nih Kak BTW? Aku aslinya dari Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat. Oh, Kota Bandung ya, berarti berkaitan banget sama topik kita kali ini karena Bandung banyak kenangan. Dan kita bakal bahas tentang kenangan juga. Nah, mungkin aku tanya kabar dulu kali ya. Apa kabar sih Kak? Kayak apakah kabarnya baik atau baik sekali mungkin? Ya, cukup baik. Cukup baik, cukup sih, baik. Biasalah, urusan kuliah dan sebagainya. 50-50 ya. Nah, untuk yang mungkin kita kasih informasi sedikit dulu tentang Kak Kira. Nah, Kak Kira ini merupakan salah satu mahasiswa arkeologi, alumni mahasiswa arkeologi dan sekarang sedang menempuh pendidikannya di S2 arkeologi juga ya Kak. Betul. Kalau misalnya ini nih, apa kayak kan udah di S2 nih, apa sih Kak kesibukannya atau sibuk S2 doang atau ada project-project lain nih Kak? Aku kebetulan mahasiswa baru di S2 Arkeologi Angkatan 2024. Kesibukanku ya selain kuliah ada beberapa kesibukan lain sih di luar. Kadang aku bantu dosen juga sebagai asisten dosen di luar di luar kampus. Kalau di luar kampus mungkin beberapa kegiatan yang dari dinas atau dari beberapa instansi yang minta tolong bantuan aku, biasanya aku terjun di lapangan gitu. Berarti jadi banyak ya mungkin proyeknya sambil S2 mungkin ya. Ini nih kayak kan tadi kan udah S2 ya, berarti jalannya jauh banget gak sih Kak udahan? Kalau misalnya perjalanan dari awal nih ada cerita-cerita sedikit atau kayak tantangan mungkin atau cerita-cerita seru tentang perjalanan dari mahasiswa S1 terus ke S2 gitu mungkin Kak? Oke, mungkin aku cerita backgroundku dulu sedikit kali ya. Oke. Sebenarnya aku masuk arkeologi itu dulu S1 tanpa basic knowledge lah gitu. Kehidupanku di sekolah juga nggak begitu banyak karena for information aku dulu mantan atlet. Jadi semua yang aku lakukan di sekolah itu hanya sebagai pemenuhan tanggung jawabku kepada orang tua gitu, memenuhi kewajiban belajar aja gitu. Dan kegiatan yang aku lakukan itu lebih banyak di lapangan, entah latihan, entah bertanding kayak gitu-gitu kan. Dan sebenarnya kepikiran masuk arkeologi itu udah detik-detik terakhir ketika aku diminta ngumpulin ini berkas. Kebetulan waktu itu aku masuk terpilih ke dulu pos angkatanku namanya SNMPTN. Jalur undangan ya. Iya, sekarang SNBP. SNBP ya, betul. Terus sebelum ngumpulin tuh aku sempat berpikir bahwa oke lah aku akan masuk jurusan olahraga aja gitu. Karena dulu kan basic olahraga ya, kayak udahlah gitu, ngapain sih mikirin yang lain gitu kan, udah bisa juga gitu. Terus tiba-tiba berubah nih, aku pengen masuk hukum. Karena aku menyadari kemampuanku itu di hafalan lebih kuat daripada di hitungan. Tapi karena memang basicnya aku orang yang nggak bisa diem gitu, senang bergerak, harus melakukan kegiatan-kegiatan yang ada aktivitas fisik tuh. Dan kebetulan aku seneng salah satu mata pelajaran sejarah gitu. Dan aku ya nyari-nyari info lah gitu, ada nggak sih mata kuliah jurusan yang sesuai gitu. Ya aku pengen senang sejarah juga, tapi aku senang jalan-jalan juga, aku senang beraktivitas fisik juga gitu. Akhirnya setelah ngobrol-ngobrol dan riset panjang, aku nemu tuh jurusan arkeologi dan ya udah akhirnya aku memantapkan untuk masuk S1-nya arkeologi dan ya syukurnya waktu itu tahun 2020 diterima di UGM. Oke, berarti emang awalnya minatnya di ini ya kayak aktivitas di luar. Dengar-dengar bela diri juga ya Kak? Iya betul. Aku dulu jadi atlet daerah pencaksilat, cabang olahraga pencaksilat. Kok pencaksilat tuh sabuk-sabuk gitu juga ya? Kebetulan aku juga sabuk pengaman.
Mungkin ini nih kan tadi awalnya emang nggak minat di arkeologi ya, tapi udah tiba-tiba sampai S2 berarti makin minat ya sih Kak? Iya sih sebenarnya, ya mungkin buat teman-teman juga yang mahasiswa baru kan pasti ngerasain gejolak bener. awal, apalagi transisi ya dari SMA ke kuliah Iya, itu kan bener. lumayan menguras tenaga, menguras energi gitu kan, jiwa raga gitu kan, ya syukurnya sih bisa bertahan. Sampai S2 gitu ya. Nah, waktu itu peminatannya apa di arkeologi? Kan arkeologi banyak gitu ya, Kak. Mungkin Dulu itu aku awalnya tertarik memang masuk arkeologi itu karena aku datang ke candi gitu. Tapi waktu itu yang aku tahu cuma ada Candi Prambanan sama Candi Borobudur. Iya. Jadi aku bertekad, oh, oke, aku akan mempelajari candi gitu. Tapi setelah masuk, aku sempat tergiur dengan subjek museum. Karena berhubung aku juga seneng datang ke museum gitu. Jadi sempat ya bimbang lah ini mau ngambil konsentrasi kemana ya, karena aku juga baru tahu setelah di dalam gitu, setelah kuliah kalau arkeologi itu ternyata ada peminatannya gitu, ada spesifikasi khususnya. Tapi ya seiring berjalannya waktu ternyata keinginanku untuk mempelajari candi dan seluk-beluknya itu makin kuat gitu. Jadi ya aku memutuskan untuk ke klasik. itu klasik. Berarti klasik beneran belajar candi banget ya Kak nih? Kebetulan aku ngambilnya klasik, candi spesifikasinya di ikonografi. Oh, ikonografi tuh yang prasasti gitu nggak sih Kak? Arca. Oh, bukan Arca, ya bener Arca. Berarti waktu lihat candi-candi gitu kayak wah, udah. Betul. Ini nih, kan dari tadi kita ngomongin hari ini terus ya kayak masa ini. Mungkin kita bisa mundur sedikit tentang nostalgia ya kita ya. Kayak waktu jadi mahasiswa S1 itu apa sih pengalaman yang mungkin belum bisa dilupakan sampai sekarang yang masih membekas mungkin ya? Bisa dong diceritain Kak? Karena berhubung aku angkatan COVID ya, aku angkatan COVID, jadi sebagian besar kehidupan perkuliahanku tuh habis di depan layar. Gitu. Aku ketemu teman-temanku tuh waktu awal-awal itu bisa dibilang setahun mungkin ya hitungan jari, 10 jari pun nggak habis gitu, cuma beberapa kali aja karena waktu itu COVID-nya lagi tinggi-tingginya kan. Aku cuma ketemu di depan layar gitu, ngobrol sama dosen, kuliah pun juga cuma modal layar kan gitu. Bener sih. Dan aku baru ketemu bener-bener ngerasain kuliah, datang ke kampus, ngelihat teman gitu, biar interaksi sama dosen tuh semester 5. Semester 5 tuh berarti masuk tahun ke 3. Oh iya. Masuk tahun ketiga kan, setahun ketiga kan. Dan situ tuh aku baru ngerasa kayak, wah ternyata tuh asik ya kuliah kayak gini gitu. Karena selama ini kan aku cuma natap layar aja kan. Iya benar. Terus juga banyak banget hal-hal yang sebelumnya ada di ekspektasiku, oh sebagai mahasiswa arkeologi nih kita bakal banyak jalan-jalan gitu kan. Ternyata ya harus ya mengurungkan itu semua karena keadaan waktu itu ya COVID-nya lagi besar-besarnya. Tapi ya untungnya angkatanku masih kebagian untuk ekskavasi. Oh. Angkatan pertama selama COVID yang berhasil ekskavasi di situ langsung tuh angkatanku. Jadi mungkin core memorinya yang paling kuat dan bikin berkesan sampai sekarang tuh ya di ekskavasi itu. Ekskavasi ya. Di ekskavasi kayak cerita-ceritanya juga seru gitu nggak sih Kak? Seru banget. Karena apa ya, itu kan kerjanya tuh benar-benar dari pagi sampai sore. Kita ketemu dengan orangnya itu terus gitu kan. Jadi aku bisa lebih mengenal, oh ternyata teman-temanku tuh kayak gini gitu, ternyata asik gitu. Terus ya kita bisa ngobrolin apa aja random gitu, tapi ya bisa kerja bareng juga gitu. Berarti pertama kali ketemu langsung ekskavasi gitu. Iya, langsung ekskavasi. Ini nih, apa kalau misalnya waktu masa-masa kuliah gitu, ada nggak sih kayak cerita yang out of the box mungkin? Kayak unexpected banget, kayak aku nggak memikirkan ini waktu kuliah tapi tiba-tiba ada gitu Kak. Ada sih ya, mungkin kalau dari yang serius-serius ada, dan sebenarnya yang nggak serius juga ada sih. Kalau yang serius tuh aku menilai bahwa diriku tuh bukan di kuliah tuh bukan anak yang aktif gitu. Jadi ya aku menyimak, tapi kalau ada apa namanya pertanyaan, selama aku bisa mencari jawabannya, aku tuh jarang nanya gitu. Dan aku membiarkan teman-teman yang lain untuk bertanya duluan gitu kan.
Dan ke kampus pun aku cuma sekedar ya datang kuliah. Waktu itu udah mulai kuliah ada bauran ya itu namanya, udah bauran yang harus praktek tuh datang selesai pulang, terus besoknya datang lagi selesai pulang gitu. Ya apa istilahnya kupu-kupu ya, kuliah pulang gitu kan. Tapi satu waktu ternyata aku ditawarin sama salah satu dosen tuh untuk jadi mahasiswa paruh waktu. Ditawarin ya mungkin secara gampangnya asisten dosen lah. Nah itu menurutku ya kayak kaget juga sih gitu kan, padahal aku nggak begitu aktif ya di kampus gitu kan. Datang ke kampus cuma kuliah, ntar udah selesai kuliah pulang. Gitu kan. Kok tiba-tiba aku yang ini yang diminta gitu kan. Terus ya dari situ ya ternyata syukurnya mulai membuka banyak jalan peluang buat aku sih gitu. So, mungkin kalau yang nggak serius ya aku dapat pacar sih. Wah, anak ini Kak, anak arkeologi juga mungkin. Ya, masih satu rumpun lah. Gitu. Masih satu rumpun. Bener-bener unexpected banget ya. Kalau yang itu di luar skenario. Iya. Tapi nggak apa-apa, cerita unexpected ini akan selalu seru. Ini kan kalau di kampus gitu, tadi kan kuliah pulang terus ya. Kan itu berarti waktu jadi mahasiswa paruh waktu itu mengawali hari waktu di kuliah di kampus terus gitu nanti. Ya, kebetulan karena waktu semester 5 itu aku mulai semester 5 kan. Semester 5 itu aku ada mata kuliahnya pagi. Banyak rata-rata pagi, jam 7, jam 9, jam 7, jam 9 gitu. Jadi kan mau nggak mau aku harus datang lebih awal untuk buka ruangan apa prepare segala macam kan. Ya akhirnya karena waktu itu kosanku lumayan jauh, kosanku di daerah kota, ya kesini ya sekitar 2-3 kiloan. Wow. Di akhirnya aku memutuskan untuk semua kegiatanku aku kerjakan di kampus. Gitu. Nah berarti di kampus terus ya ini Kak. Ada nggak sih Kak spot-spot favoritnya di kampus? Kayak ini kan banyak ya FIB itu. Spot favoritku selain di ruangan admin ya jelas ya, karena aku di sana terus ya. Di mana? Karena aku di juga Manma ya kalau misalkan pusing di sana udah terlalu chaos kerjaan kesini. Kalau enggak ke Bonbin. Ke Bonbin. Ke Kansas itu nggak pernah? Kansas juga kadang-kadang kalau misalkan udah bosan di Bonbin ke Kansas. Kalau bosan Kansas ke Bonbin. Kalau aku Kansas bosan Bonbin. Kebalik. Manma ini emang iya sih sangat-sangat nyaman sekali. Nah, mungkin kan ini tadi kan pengalamannya banyak banget ya Kak. Kayak ada pengalaman favorit nggak sih Kak? Kayak untuk organisasi mungkin atau untuk pengalaman yang udah keren-keren banget gitu. Ada yang kayak paling berkesan pengalamannya? Mungkin selain tadi ya, aku waktu itu semester 4 setelah ekskavasi pelatihan itu, aku berkesempatan untuk langsung terjun ekskavasi beneran. Itu ekskavasi penyelamatan di salah satu situs di Jogja, namanya Candi Morangan. Itu kerjasama sama BPCB, waktu itu masih BPCB, sekarang Balai Pelestarian Kebudayaan ya, BPK. BPK. Itu menurutku untuk ya anak baru kayak aku tuh bener-bener bikin semangat nih. Dapat kita nyebutnya proyek ya, dapat proyek nih gitu. Terus sejak dari situ sih pelan-pelan dapat tawaran lagi gitu, sampai akhirnya terakhir itu kemarin bulan Juli aku masih bantuan ekskavasi di Dinas Kebudayaan Provinsi. Wow. Berarti emang dari situ tawarannya banyak ya Kak? Alhamdulillah. Lancar tuh. Selama ini sih dari tadi kan kita udah ngomongin yang senang-senang terus nih Kak. Ada nggak sih Kak kayak tantangan-tantangan di arkeologi gitu? Apa aja? Mungkin di semester 1 kayak apa sih yang susah gitu? Yang tantangannya mungkin secara general ya, mungkin teman-teman semua juga pernah ngerasain ya, apalagi soal transisi. Kita dari SMA ke kuliah itu kan atmosfernya beda banget ya gitu ya. Dari segi waktu gitu kan, dari segi waktu, terus juga lingkungan gitu kan, segala macam kan. Dan aku harus mulai beradaptasi dengan itu tuh ya lumayan exhausting gitu buat aku. Terus juga karena waktu itu COVID, aku datang ke Jogja itu dari awal ospek kan, dari BPSMB kan.
gak ada temen tuh, kecuali orang yang tinggal di Jogja kan, dan aku harus membiasakan diri untuk apa-apa sendiri. Waktu itu cuma bisa di kosan aja gitu, keluar pun ya cuma mungkin pas weekend aja. Dan karena aku bilang tadi aku bukan anak yang terlalu fokus di akademik dulu waktu sekolah gitu, aku lebih sering di lapangan. Jadi ketika PPSMB itu aku kaget gitu, kagetnya karena satu hari itu bisa keluar 3-4 tugas kan. Ya mungkin yang angkatan-angkatan sekarang nggak ngerasain tugas ya gitu. Tapi pas angkatanku tuh bener-bener cuma seminggu tapi wah gila, itu bener-bener menguras tenaga banget tugasnya, yang esai entah ada 3 entah ada 4, terus bikin skrip, bikin project, laporan, belum juga apa tuh namanya, action plan. Action plan. Itu kan harus benar-benar tugasnya tuh wah banyak banget. Ditambah rangkaian ospeknya itu kan ada beberapa yang baru berjalan ketika kita sudah mulai kuliah kan. Nah, itu aku sempat kesusahan untuk bagi waktu antara mengerjakan tugas kuliah sama tugas ospek. Ya mungkin kalau sekarang bahasanya burnout gitu ya. Aku mengalami burnout itu. Aku mengalami itu, dan ya tapi untungnya itu semua sudah berlalu gitu, dan bisa bisa. Berarti gara-gara waktu itu kan COVID ya Kak, jadi di rumah terus, jadi kayak kaget gitu ya Kak. Dan karena apa ya, kuliah online kan capek juga ya lama-lama. Bener banget. Tiap hari di depan layar gitu kan. Burnout. Nah itu dia makanya. Burnout banget. Ya, terus waktu ospek jurusan ada gak sih Kak? Ada ospek jurusan ya, kita namanya ABCK ya, ospek jurusan. ABCK. Tapi ya lagi-lagi beribu sayang online juga. Ya aku jadi satu-satunya angkatan yang di ospek di ABCK online dan mengabiseka-nya juga online gitu. Berarti 2 tingkat online semua gitu. Betul. Itu ada cerita menarik gak sih Kak di situ? Online. Kalau waktu zamanku itu angkatan 2020 kan di ospeknya tuh WP dengan ABCK itu kan di satu hari yang sama. Jadi nggak dipisah. Jadi paginya WP dulu, welcoming party, nanti siang ke malam itu ABCK sampai penahbisan. Mungkin cerita-cerita lucunya ya, karena penahbisan itu kan ada ya satu kegiatan yang kita lakukan gitu ya, niup lilin gitu kan, bacain mantra sambil niup lilin. Kebetulan karena kita semua lagi di rumah gitu, lampu harus dimatiin. Kita cuma modal lilin itu, kayak aduh takut juga nih kalau orang ada yang nyangkanya nih orang ngapain lagi ngepet gitu. Dia cuma pakai lilin terus harus ditiup lampunya mati ya. Orang-orang mikirnya apa gitu ya. Itu jelasinnya gimana ya kalau misalnya ketahuan tuh. Terus ini nih kan tadi pengalaman tentang COVID gitu. Kalau tantangan tentang pengalaman, maksudnya kayak yang serius-serius, yang ini nih kayak pengalaman kakaknya yang banyak banget itu ada nggak sih Kak tantangannya kayak yang paling menantang gitu menurutnya? Paling menantang berarti kayak misalkan proyekan gitu. Iya, mungkin proyekan namanya. Ada sih. Jadi beberapa sebulan sebelum aku sidang itu aku ikut penelitian dosen ke wilayah Sumatera. Wilayah Sumatera. Nah, tapi sayangnya briefingnya itu kita semua satu tim tuh nggak tahu kalau misalkan kemana, situsnya kemana gitu kan. Jadi oke, kita ke Sumatera, spesifiknya Sumatera Utara gitu kan. Tapi nggak di Medan, di salah satu kabupatennya. Nah ternyata cuaca di sana itu berbanding terbalik sama cuaca di sini. Jadi hampir 24 jam itu kan hujan. Dan terus ketika sampai sana tuh ternyata untuk melakukan ekskavasi di situs itu tuh ada 2 situs yang menjadi pertimbangan. Situs pertama itu kita harus masuk ke dalam hutan. Dalam hutan yang cuma ya bisa dimasukin orang tapi resikonya besar gitu. Ditambah waktu itu kan cuacanya hujan juga ya. Jadi kita nyampe sana tuh nggak expect kalau ternyata bakal masuk hutan gitu. Terus ya dengan logistik seadanya kita masuk hutan siang baru keluar malam. Itu tanpa logistik. Jadi kehujanan juga. Baju jadi mau nggak mau kita harus tetap istirahat kan karena nyiapin besoknya. Ya udah tuh kita tidur dengan baju basah, bangun baju basah tuh udah kering lagi. Beneran menantang itu Kak. Terus ya abis itu ya kita harus berdamai dengan kondisi yang kadang kalau main ke situs tuh kan nggak semuanya fasilitas ada ya. Itu jadi ya tantangan sebenarnya buat jadi seorang arkeolog tuh lebih ke mentalnya ini untuk menghadapi kalau ke lapangan tuh kayak apa gitu. Dan aku sempat kok, aku nggak sempat ngerasa kaget kayak waduh gila nih kalau misalkan
harus ekskavasi yang masuk hutan kayak gitu-gitu. Sementara waktu itu kan kalau aku siap mungkin beda ya ceritanya gitu, tapi karena dadakan nih, mendadak dan nggak tahu medan juga gitu, nggak tahu medannya kayak apa, jadi kayak sempat kaget juga gitu. Berarti itu salah satu ekskavasi yang menantang itu mungkin ya, untuk ekskavasi proyek yang paling gokil yang pernah aku lakuin sih. Kalau misalnya ekskavasi yang paling favorit nih Kak, apa tuh? Yang paling favorit? Di mana dan apa tuh? Kalau paling favorit sih sebenarnya pelatihan ya, karena itu kan pertama kali turun ke lapangan, terus juga sama teman-teman juga gitu kan, jadi core memorinya di situ semua lah. Tapi kalau ya dibilang favorit, semua favorit sih buat aku menikmati semuanya sih. Berarti karena berhubung aku juga orang lapangan gitu kan, jadi kayak ya udahlah gitu. Sangat have fun di ekskavasi ya Kak. Tapi teman-temannya ada nggak sih Kak yang kayak mungkin nggak suka ekskavasi gitu, atau sesuatu seperti gitu deh? Kalau teman angkatan sih pasti ada ya, karena kan nggak semua seneng gitu untuk datang ke lapangan. Tapi kan itu kan sebagai salah satu kompetensi wajib gitu, sebagai kita dulu calon arkeolog gitu, sebagai mahasiswa arkeologi kan harus bisa ekskavasi gitu. Tapi pernah nggak sih Kak kayak kaget gitu masuk FIB, kan arkeologi masuk FIB ya gitu, terus kayak loh kok tiba-tiba kayak gini gitu. Aku sempet kaget itu lebih ke ini ya, mungkin ya teman-teman mungkin udah pada tahu ya, kalau rupa-rupa manusia di FIB itu kan lucu-lucu ya. Sementara aku yang dulu pas sekolah tuh kan formal ya. Kita semua sekolah formal kan, baju kemeja putih, abu-abu, pakai dasi apa segala macam. Sampai sini tuh ada yang pakai sarung, ada yang pakai apa tuh cadar gitu kan. Macem-macem banget. Terus juga karena dulu sekolahku lumayan ketat gitu ya, soal tata tertib dan peraturan berbusana apa segala macam tuh. Kadang aku ngelihat mahasiswa datang pakai sandal gitu, pakai celana pendek, ngobrol sama dosen tuh kayak oh boleh ya ternyata di sini. Tapi emang kalau perpakaian gitu manut dosennya nggak sih Kak? Iya sih, ya tetap utamakan inilah sopan santun. Kalau tadi kan ini terus ya kayak pengalaman di arkeologi terus. Nah kalau misalnya di luar arkeologi ini ada nggak sih Kak kayak pengalaman di lomba mungkin, organisasi atau sebagainya? Di organisasi aku beberapa kali pernah ikut kepanitiaan sih, lebih kepanitiaan. Salah satunya di Persenigama sama di Gelex. Karena aku tergabung di UKM kan, aku ikut di UKM bela diri. Ya mau nggak mau itu kan dua event besar buat anak-anak UKM gitu. Jadi terus aku harus terjun ke sana. Terus kalau organisasi mungkin aku dulu sempat tergabung juga di salah satu organisasi mahasiswa daerah, itu namanya Gajah Mada Orang Bandung. Gajah Mada yang isinya anak-anak Bandung Raya gitu. Nah, aku berorganisasi di situ ya sebagai tujuannya untuk anak daerah yang datang ke daerah lain dengan situasi yang berbeda, apalagi kan ya bukan cuma situasi lingkungan ya, tapi cara berbahasa gitu kan beda ya. Satu ya kadang aku ngerasa kayak kangen gitu loh untuk ngomong bahasa Sunda gitu kan. Jadi aku menumpahkannya untuk ya ikut organisasi itu. Terus lainnya mungkin aku sampai sekarang aku masih tergabung di salah satu komunitas yang bergerak di museum sejarah dan cagar budaya, itu ada namanya komunitas Malang Museum. Komunitas Malang Museum. Gimana sih Kak di situ? Aku pernah kayak ngelihat IG-nya gitu kayak seru juga. Ya, jadi kita emang bergerak di bidang cagar budaya, sejarah dan permusiuman. Ya, mengajak teman-teman yang punya minat yang sama gitu untuk bergabung dan melakukan hal-hal positif untuk menyebarkan semangat untuk melestarikan gitu. Untuk museum juga gitu ya. Betul. Tadi kan orang Bandung ya. Coba dong Kak ngomong Bandung sedikit-sedikit. Kalau kita tes nih, apa masih ingat atau udah lupa? Udah beberapa tahun di Jogja gini. Sebenarnya aku tuh udah agak susah ya ngomong bahasa Sunda tuh, kecuali ada temen yang ngomong, ada ngajak ngomong gitu. Bahkan ya kalau pulang ke rumah tuh aku lebih suka keceplosan bahasa Jawa gitu. Ada satu kata gitu Kak, kayak nyapa aja gitu, apa? Coba. Apa ya? Oke, sampurasun barudak. Barudak. Barudak well. Barudak well. Gitu tuh guys. Ini nih, dari tadi kan kayaknya kita ngomongin banyak banget ya pengalamannya Kak, kayak udah keren-keren banget. Itu ada nggak sih Kak kayak
cara untuk ngebalancein pengalaman dan juga kuliah, apalagi tadi kan mulainya di era COVID juga kan, Kak. Gimana sih, apalagi tadi burnout juga ya, itu gimana cara ngebalancein-nya kayak agar kembali ke aku memang dari dulu tuh, dari zaman-zaman sekolah tuh selalu dididik sama orang tuaku untuk misalkan kita sekolah Senin sampai Jumat, Sabtu Minggunya tuh harus ada kegiatan lain yang aku lakukan, entah cuma diem di rumah atau bantu-bantuin apa di rumah gitu, ataupun main keluar gitu. Nah, aku selalu menerapkan itu. Jadi kalau ada waktu kuliah nih, misalkan ya kuliah padat gitu, aku memprioritaskan semua tugas atau apa segala macam tuh aku selesaiin dulu di awal. Iya. Jadi ketika udah senggang itu aku mau ngapain aja bebas. Dan biasanya kalau misalkan udah mulai burn out gitu, aku suka pergi, entah nongkrong, entah ya kadang belusukan juga, main-main ke candi gitu. Ya cuma sendiri, cuma lihat-lihat, duduk-duduk foto-foto, ya lumayan kan ya buat nyegerin kepala gitu iya, kan. Bener sih. Dan berhubung aku juga orangnya tuh nggak bisa mepet deadline gitu. Aku nggak bisa, aku bukan deadlineer gitu. Jadi kalau misalkan aku mau pergi tapi ada sesuatu hal yang belum beres tuh kayak nggak bisa gitu, nggak bisa. Harus aku selesaiin dulu gitu. Jadi ya aku memanage waktunya, apa yang bisa aku selesaikan dulu. Ketika sudah selesai ada waktu luang, aku bisa melakukan hal-hal lain yang bisa aku lakukan. Jadi aku melakukan kesukaanku tanpa mengganggu akademikku, tapi aku juga melakukan semua hal-hal kewajibanku di akademik tanpa mengorbankan waktu mainku. Gitu ya. Berarti emang udah terstruktur gitu ya, Kak? Nggak pernah ini kah, Kak? Apa kayak keteteran gitu mungkin? Keteteran, apalagi pengalamannya banyak sih. Keteteran pernah ya di permasalahan waktu sih sebenarnya. Untuk manage waktu, apalagi pas udah mulai sering terjun ke lapangan, ikut proyek-proyek tuh, di beberapa waktu aku harus absen kuliah juga kan, dan itu kan ngejar materinya lumayan juga kan. Nah itu ya mau nggak mau ya aku harus lebih ekstra lagi buat ini gitu, buat kuliahnya. Iya sih, bener sih. Berarti emang pengalamannya udah banyak banget gitu. Nah tadi kan kayak beda banget waktunya. Waktu kan Kak Kira awalnya dari zaman COVID nih. Nah anak-anak sekarang kan udah nggak COVID tuh. Ngelihat perbedaan gitu nggak sih, Kak, kayak semangat atau aktivitas anak-anak gitu dari angkatan Kakak gitu? Sebenarnya kalau angkatanku tuh semangatnya aku akui kencang. Angkatan teman-teman Arkoplo, angkatan 2020 tuh namanya seperti Arkoplo ya. Arkoplo tuh semangatnya kencang banget, walaupun COVID tuh mereka tetap punya keinginan untuk datang kuliah gitu. Justru yang buru-buru pengen offline tuh bukannya dosen, tapi malah teman-temanku sendiri gitu. Jadi kita udah nagih-nagih nih ke dosen, Bu kapan offline gitu. Ya semangatnya besar sih. Terus juga ya rasa keinginan tahunan teman-teman 2020 juga besar. Jadi kadang ya kita satu angkatan tuh pergi main ke situs bareng-bareng kayak gitu. Dan ya aku nggak tahu ya, mungkin angkatan sekarang kayak gimana, tapi ya mungkin karena angkatanku dulu terlalu lama menghabiskan waktu di depan layar gitu, jadi energinya terlalu membludak buat keluar gitu. Bener sih. Jadi gitu, kayak tadi kan ini ya, kan waktu COVID tapi masih bisa keluar main gitu. Itu emang kayak candinya itu nggak ditutup gitu, kayak kan tempat wisata gitu. Dulu awal-awal COVID itu sempat ditutup ya, apalagi yang Delta pas lagi tinggi-tingginya itu kan sempat ditutup ya, sekitar 2-3 mingguan. Tapi ada beberapa candi juga, candi-candi kecil yang memang wisatawannya datangnya nggak banyak gitu. Jadi masih bisa dibilang ya aman lah gitu untuk dikunjungi. Walaupun ya tetap jaga prokes waktu itu sebutannya, tetap pakai masker apa segala macem ya. Karena candi-candi besar waktu itu tutup, ya mau nggak mau aku kalau udah pengen banget main tuh ya aku nyusurin candi-candi kecil atau ya ke museum yang memang tidak terjamah banyak wisatawan gitu. Iya sih, museum UGM contohnya. Oh enggak ya. Ini nih terakhir, mungkin kayak ada 1-2 kata untuk teman-teman mahasiswa sekarang gitu dari kakaknya. Sebenarnya nggak ada kata lain selain semangat ya gitu ya, semangat gitu. Walaupun capek ya tetap harus dijalani gitu. Tapi mungkin dari aku ya kuliah itu penting, akademik itu penting. Tapi jangan lupa juga untuk melihat diri sendiri gitu. Entah mau main, entah mau self reward, apa segala macam ya.
kalau bisa selesaikan dulu tanggung jawabmu di kuliah gitu. Nanti kalau sudah bisa ya mainlah yang jauh. Terus juga buat teman-teman arkeo mungkin ya mainlah yang jauh gitu. Kalau bahasaku belusukan yang jauh. Belusukan yang jauh. Karena ya teori memang kita dapat banyak ya gitu di perkuliahan, tapi ada juga beberapa materi-materi yang menurutku itu susah untuk didapat di kuliah kalau kita tidak datang langsung ke lapangan. Ya benar gitu. Jadi kita harus ya banyak-banyak explore lah gitu. Mumpung masih muda, masih ada tenaga, masih semangat ya. Kenapa enggak gitu. Oke, berarti ini nih, walaupun kuliah itu susah, jangan lupa seneng-seneng gitu. Betul. Seneng-seneng tuh yang utama mungkin kan. Biar nggak stres juga ya teman-teman. Apalagi ya, mungkin kakaknya ada yang mau ditanyain tentang mahasiswa sekarang nih. Ya aku nanya kamu dong. Oh iya. Kenapa kamu masuk arkeologi? No. Wow, pertanyaannya. Aku ini sih kayak sama-sama dikit kayaknya. Aku dulu tuh nggak setahu itu tentang arkeologi. Jadi aku nemuin arkeologi tuh waktu kelas 12 pas. Waktu abis SNBP aku masih nyari-nyari tentang jurusan mana gitu. Tapi tiba-tiba ketemu arkeologi. Nah, arkeologi itu kan anti mainstream banget ya kak ya. Jadi aku lah masuk arkeologi gitu kak. Tapi overall seneng loh. Iya. Udah lewat berapa nih? Satu tahun kan udah lewat. 1 tahun udah lewat. Ini tahun kedua gitu. Seneng sih karena unexpected banget, banyak banget yang dipelajari kak. Soalnya aku awalnya ngira kayak ya udah belajar tentang tulang-tulang, candi, udah. Ternyata kita juga bahas tentang arsitektur juga kan kak, arsitektur, terus prasejarah juga gitu-gitu, dan hukum juga tiba-tiba hukum. Betul. Apalagi dulu aku sempet pengen ke hukum tapi nggak jadi. Terus tiba-tiba ketemu hukum juga di sini, jadi agak seneng juga ya gitu. Berarti ini ya apa? Cosplay segala macam ya. Iya. Udah ngerasain ya udah. Apa-apa diambil gitu. Tapi ini nggak sih kak, kakaknya kayak tadi kan COVID ya, COVID. Berarti ketemu bukan kayak bonding sama temen-temennya tuh kuat nggak sih kak? Apalagi langsung COVID langsung ekskavasi gitu. Apa tadi ada kelompok-kelompok yang agak gimana gitu, kerja-kerja kelompok yang menantang gitu ya? Sebenarnya tuh kita nggak ngalamin. Mungkin kalau anak-anak sekarang angkatanmu tuh kan masuk beberapa minggu, sebulan gitu ada namanya makrab ya. Iya. Kita nggak sempat makrab gitu kan. Kita ya ini lucu sih. Kita makrab itu seminggu setelah aku wisuda. Oh. Jadi udah pada mencar, jadi makrabnya seadanya aja, seadanya teman-teman yang masih ada di sini, masih di Jogja gitu kan. Aku nggak ngalamin makrab, tapi entah ya mungkin karena ya dipaksa keadaan untuk bersatu gitu. Yaudah, jadi kita ketemu tuh langsung lucu-lucuan aja gitu, langsung bisa nyambung gitu. Terus juga karena kita nggak keburu makrab, akhirnya kita menyiasati kalau misalkan ada kuliah lapangan, itulah jadi ajang kita buat bonding tuh di situ. Oh, berarti emang langsung ekskavasi langsung bonding gitu ya. Betul. Kalau ini kuliah lapangannya tuh cuma ekskavasi, ada lainnya gitu nggak sih kak? Dulu angkatanku lumayan banyak ya kuliah lapangan. Iya. Awal itu sempat ke Sangiran pernah, ke Cirebon dan Semarang juga pernah. Iya. Terus ke candi-candi sekitar di Jogja, Jawa Tengah pernah juga gitu. Oh alah, yang di Cirebon itu lapangan apa itu kak? Lapangan itu tentang apa? Dari mata kuliah, 2 mata kuliah sebenarnya. Enggak, beberapa mata kuliah, ada arkeologi Islam, terus kramologi gitu segala macam. Jadi kita dari Jogja berangkat malam ke Cirebon, nanti siang ke Semarang, terus pulang. Oh iya. Gitu. Oke. Kalau Semarang nih apa? Kalau di Semarang, kayaknya Semarang emang kota sejarah ya. Berarti kemarin kita ke daerah Kota Lama ya? Kota Lama. Ya main-main sekitar situ, terus juga ke museum gitu. Kuliah lapangan yang paling seru di mana kak? Cirebon atau di Semarang? Semuanya seru. Oh semuanya seru. Nggak bisa rating dong kak? Dari yang paling seru sampai yang enggak? Yang paling seru itu Semarang Cirebon. Semarang Cirebon. Terus kuliah lapangan ke Prambanan dan sekitarnya. Oh iya. Ya sama Sangiran juga seru kok. Oh. Aku baru kuliah lapangan 1-2 kali kayaknya kak. Jadi cuma yang di stasiun Tempel sama yang di Plausan. Oh Plausan.
Candi Sarangan. Liangan. Liangan. Di situ. Jadi setiap kuliah lapangan berkelompok gitu juga nggak sih Kak? Enggak sih, kemarin ya bareng-bareng satu kelas kan, satu kelas sama satu kelas. Tapi yang ke apa tuh, ke candi-candi di Prambanan sekitarnya tuh dibagi 2 kelompok karena masih COVID, lagi-lagi COVID ya. Iya. Masih COVID, jadi ya kita dibagi 2 kloter gitu. Gitu. Tapi waktu itu udah boleh masuk candi Prambanan ya Kak? Udah boleh. Itu umumnya boleh atau ada? Umumnya udah boleh, karena itu udah lewat tahun 2022 kalau nggak salah. 2022. Oh berarti waktu kuliah lapangan tuh setelah selesai online. Iya. Baru bisa kuliah lapangan tuh setelah setahun apa 1,5 tahun gitu. Oh iya. Berarti lumayan sering ya kuliah lapangannya dari yang itu tuh? Iya, angkatanku lumayan banyak lah dapatnya. Oke. Mungkin karena dari aku sendiri udah nggak ada pertanyaan dan dari Kak Kira juga mungkin udah cukup. Kita bisa closing sekarang aja ya guys. Terima kasih sudah menemani kita semua dalam podcast kali ini bersama Kak Kira. Tunggu kita podcast selanjutnya ya teman-teman. Selamat sore. Viva Arkeologi, Viva.